Saudara Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu memastikan tidak boleh ada lagi kasus pengusaha lokal palak investor asing. Hal ini diungkap Wamen Investasi usai melakukan mediasi antara PT Chandra Asri dengan pihak Kadin dan beberapa pihak yang diduga terlibat pemalakan yang sempat viral sebelumnya. Wamen Investasi menambahkan ke depan Pemda akan menyeleksi pengusaha lokal untuk dilibatkan dalam proyek dari investor asing. Aksi-aksi baik itu dari kelompok masyarakat maupun organisasi dan lain-lain yang itu cukup meresahkan, mengganggu terhadap kegiatan iklim investasi. Dan memang dengan kejadian yang ada di Chandra Asri wilayah Cilegon Provinsi Banten ini menjadi suatu tonggak kita untuk benar-benar secara komprehensif, dan kami juga dari pemerintah pusat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini untuk segera menyikapi ini dengan secara langsung. Di situ nanti akan ada baik dari para pelaku usaha daerahnya akan memberikan list pengusaha-pengusahanya, nanti siapa yang bisa dan layak untuk berkontribusi, nanti pemerintah daerah yang akan melakukan seleksi di situ, maupun para investor pun juga nanti akan memberikan kira-kira list-list pekerjaannya yang bisa dikontribusikan kepada para pelaku usaha. Tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Inilah rekaman video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan sekelompok orang berpakaian Kadin Cilegon serta beberapa ormas diduga mengintimidasi perwakilan perusahaan kontraktor asal Tiongkok. Dalam video ini tampak sejumlah pengusaha lokal mengintimidasi pengusaha asing yang ditunjuk PT Chandra Asri Pasifik untuk ekspansi membangun perluasan pabrik bernama PT Chandra Asri Alkali sebagai proyek strategis nasional dengan nilai investasi sekitar 15 triliun rupiah di kawasan Industrial Estate Cilegon. Sekelompok orang ini minta dilibatkan dalam pekerjaan proyek dengan jatah sebesar 5 triliun rupiah untuk pengusaha lokal tanpa ada lelang. Menanggapi video viral tersebut, Ketua Umum Kadin Anindya Bakri berjanji akan melakukan pengecekan terhadap anggotanya. Kadin Pusat juga akan mengirim tim untuk mengecek ke lokasi dan akan duduk bersama dengan pemerintah setempat membahas hal ini. Itu Kadin bersama Gubernur Banten atau yang diutus bersama BKPM dan juga penegak hukum akan melihat. Nah, intinya kita mengerti bahwa 8% itu mesti dicapai dan juga pertumbuhan ekonomi mesti tercapai, investasi mesti masuk, dan Kadin tugasnya untuk mengawal. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi, dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK hukum dan organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak dan cepat. Sementara itu merespon video tersebut, Polres Cilegon mengaku sudah melakukan mediasi dengan kedua belah pihak. Polisi juga berjanji akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas maupun LSM. Ya, kemarin sempat viral ya, tapi sudah kita mediasi, sudah kita lakukan pertemuan, hanya miskomunikasi saja antar pengusaha asing dan pengusaha lokal di Kota Cilegon. Sudah kita mediasi dan kita ultimatum, tidak ada pengancaman, kemudian tidak ada intimidasi. Apabila ada, kita tindak tegas. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar mediasinya, dan kedua belah pihak juga bersepakat tidak adanya ancaman maupun premanisme seperti itu. Kami kutip dari laman resmi chandraasri.com. Chandra Asri Group berdiri pada tahun 1992. Perusahaan ini mengoperasikan naphtha cracker pertama dan satu-satunya di Indonesia. Saat ini transformasi Chandra Asri Group meliputi beragam bisnis yang meliputi manufaktur, perdagangan bahan kimia, hingga petrokimia. Tim Liputan, Kompas TV.